warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita, kegiatan kajian rutin. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait bab wudu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang membatalkan wudu, ya, perbuatan-perbuatan yang membatalkan wudu yang disepakati oleh para ulama. Maksudnya disepakati di sini hampir tidak ada perbedaan pendapat kalangan para ulama mengenai beberapa hal tersebut, ya. Antara lain ada hilangnya akal, kemudian tidur, ya, termasuk di situ. Kemudian keluarnya sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemudian menyentuh kemaluan. Lalu yang terakhir keluarnya madi dan wadi. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hal-hal yang diperselisihkan para ulama, ya, hal-hal yang diperselisihkan para ulama atau pembatal-pembatal wudu yang diperselisihkan para ulama. Artinya yang akan kita bahas pada siang hari ini ada sedikit perbedaan, ya, di antara para ulama, apakah masuk kategori membatalkan wudu atau tidak. Ya, bisa dibuka halaman 87. Masih belum ini, ya, ada yang masih banyak yang belum punya, ya. Ya, nggak apa-apa. Insyaallah nanti dikopikan besok. Baik, kita langsung saja. Kurang lebih ini, ya, gambarannya ada, beliau menyebutkan di kitab Al-Wajiz fil Fiqhil Islami ini ada 7 hal. Ada 7 hal yang diperselisihkan para ulama apakah membatalkan wudu atau tidak. 7 hal itu pertama, atau bukan 7, 6, ya, 6 hal. Kalau ini nomor 1 ini tidak termasuk. 6 hal diantaranya keluarnya sesuatu dari selain kemaluan atau keluarnya sesuatu dari selain jalan depan dan jalan belakang, ya, selain kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, menyentuh perempuan non mahram tanpa penghalang. Ini juga sebaliknya, ya, berlaku sebaliknya. Ini kalau laki-laki, ya, menyentuh perempuan, kalau perempuan menyentuh laki-laki. Kemudian memakan daging unta, meskipun di Gresik tidak ada unta, nanti apa kita bahas saja. Siapa tahu nanti ada yang jualan online. Ada atau tidak sekarang jualan unta online? Daging unta? Enggak ada. Kemudian ada yang keempat, membawa atau memandikan mayat, ya. Kemudian yang kelima, ragu-ragu dengan wudunya. Lalu yang keenam, al-qohqoha itu terbahak dalam sholat. Nah, ini dibahas, ada pembahasan juga apakah itu membatalkan wudunya sekaligus atau hanya sholatnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, beliau menyebutkan di sini, wa hunaka asya'un mukhtalafun fi naqdhiha al-wudu'a wa hiya ma ya'ti. Dan ada beberapa hal mukhtalafun fi naqdhiha al-wudu'a, yang mukhtalaf itu artinya yang diperselisihkan
naqdhihal wudu'a. Apakah hal tersebut membatalkan wudu atau tidak? Wahia ma ya'ti. Beberapa hal itu ma ya'ti adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-kharij min ghairis sabilain. Sesuatu yang keluar min ghairis sabilain, dari selain dua jalan. Nah, yang dimaksud dengan al-kharij di sini adalah sesuatu yang berbentuk kotoran, ya, kotoran manusia, entah itu darah, nanah, kemudian muntah dan lain sebagainya, ya, yang dimaksud. Tapi keluarnya tidak dari jalur kubul ataupun dubur. Nah, kalau dari sabilain, kubul dan dubur itu semua ulama sepakat membatalkan wudu. Nah, tapi ini al-kharij min ghairi as-sabilain, yang keluar dari selain jalur sabilain, dari selain dua jalur. Apa misalnya? Beliau menyebutkan di sini kaddam wal qayhi was-sadidi wal qay'i. Seperti darah. Al-qayh, qayh itu artinya nanah, ya. Was-sadid, sadid itu juga sama sebenarnya dengan qayh, nanah, tapi mungkin berbeda jenisnya. Saya kurang paham apa perbedaannya, tapi secara umum qayh dan sadid itu maknanya kurang lebih sama, ya, nanah. Wal qayh, al-qayh itu muntah, ya, muntahan. Jadi ada qayh, ada qayh. Kalau qayh nanah, kalau qayh muntahan. Nah, di sini beliau menyebutkan ada dua pendapat. Ghairu naqidil wudu'i wa huwa madzhabul Malikiyah wasyafi'iyah. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, ghairu naqidil wudu', hal ini tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dalil mereka li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Pernah, ihtajama itu artinya berbekam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Fa shalla wa lam yatawadda. Atau fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian setelah selesai berbekam, beliau langsung sholat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu terlebih dahulu. Nah, orang yang bekam itu otomatis dia akan mengeluarkan darah, ya. Orang yang bekam itu mengeluarkan darah. Nah, darah bekam yang keluar dari tubuh itu kan keluar dari selain dua jalur tadi, ya. Nah, dari sini mazhab Maliki dan Syafi'i menyebutkan bahwa ketika keluar darah wudunya tidak batal. Tetapi bukan berarti kita ketika sholat dalam kondisi darah masih mengalir, ya, tetap darahnya harus dibersihkan, ya, karena darah itu kan najis, ya. Tetapi tidak perlu wudu lagi. Ini menurut mazhab yang pertama. Dalil yang kedua, wa shalla Umar radhiyallahu anhu wa jurhahu yas'abu daman. Nah, kemudian Umar ibn al-Khattab pernah sholat wa jurhahu yas'abu daman, sementara darahnya bercucuran atau lukanya penuh dengan darah. Nah, ini dalil yang kedua bahwa keluarnya sesuatu dari dalam tubuh yang selain dari dua jalur, ini menurut mazhab Maliki dan Syafi'i tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian dalil yang atau pendapat kedua di halaman berikutnya, wayang kudul wudu'u atau wayang kudul wudu'a indal hanafiyati wal hanabilah. Kalau Maliki dan Syafi'i itu tidak batal, tapi kalau sebaliknya menurut mazhab Hanafi dan Hambali wudunya batal. Amma indal hanafiyati fa bi syarti sailanihi an mawdi'ihi, wa amma indal hanabilati fa bi syarti kaunihi fahishan ay katsiran. Tapi ada syaratnya.
yang menurut mazhab Hambali dan Hanafi itu batal. Kalau menurut mazhab Hanafi syaratnya adalah sailanihi an maudhihi. Darahnya itu mengalir dari tempat asalnya. Ya, jadi misalnya luka sampai darahnya mengalir, tidak hanya keluar sedikit gitu ya, tapi sampai mengalir. Kemudian menurut mazhab Hambali, menurut ulama mazhab Hambali, syaratnya adalah fahish au katsiron, banyak ya, jadi bercucuran. Jadi kalau hanya 1 tetes, 2 tetes itu tidak masuk kategori ini. Ya, jadi itu syarat dari mazhab Hanafi dan Hambali. Syaratnya itu adalah mengalir atau banyak. Li haditsi ada hadis yang menjadi landasan mereka. Pertama, al-wudhu'u min kulli damin sa'ilin. Ya. Al-wudhu, wajib berwudhu min kulli damin sa'ilin, dari setiap darah yang mengalir. Tapi disebutkan di footnote derajat hadis ini ternyata dhaif ya, derajatnya dhaif. Tapi ada dalil kedua, wa haditsu Fatimah bintu Abi Hubaish. Wa haditsu Fatimah binti Abi Hubaish fi damil istihadhah. Innahu damu irqin wa laisa bihaidin fatawadda likulli sholatin. Fatawaddai likulli sholatin. Nah, ketika ditanya ya Fatimah bintu Abi Hubaish ini tentang darah istihadhah. Ya, darah istihadhah itu bagaimana hukumnya? Kemudian dia mengatakan innahu damu irqin wa laisa bihaid. Darah istihadhah itu darah yang keluar bukan dari kemaluan ya, bukan dari farj. Tetapi darah yang keluar melalui pembuluh darah. Ya, jadi sumbernya bukan dari kemaluan. Nah, maka itu tidak termasuk kategori haid. Fatawaddai likulli shalah, maka berwudulah di setiap kalian sholat. Nah, ini jadikan dalil oleh mazhab yang kedua. Ini membuktikan berarti orang yang keluar darah istihadhah itu kan darah yang keluar dari selain 2 jalur, itu diwajibkan berwudu ya di setiap kali sholat. Ya, jadi tidak bisa wudu 1 kali untuk beberapa kali sholat, tapi harus setiap kali sholat dia selalu berwudu. Baik, itu dalilnya. Ada dalil yang lain ya tentang tentang muntahan ya, tentang muntahan. Jadi mungkin kita lewati ya, intinya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tadi. Di antaranya ada yang mewajibkan untuk wudu dan ada yang tidak mewajibkan, dan di sini penulis tidak memilih pendapat mana yang lebih kuat. Baik, kemudian yang kedua, nah ini mungkin permasalahan yang sering terjadi dan banyak dibicarakan. Lamsul mar'atil ajnabiyya ghairil mahram min ghairi ha'ilin. Yang kedua adalah menyentuh al-mar'ah al-ajnabiyya, perempuan asing. Maksud perempuan asing di sini adalah perempuan yang bukan mahram ya, disebutkan ghairil mahrami min ghairi ha'ilin, selain mahram min ghairi ha'il, tanpa pembatas. Nah, syaratnya itu atau yang diperselisihkan adalah ketika tanpa pembatas, artinya bersentuhan kulit dan kulit. Kalau antara kuku misalnya tidak batal, atau rambut juga tidak, karena mahram itu kan orang-orang yang haram dinikahi. Berarti istri masuk mahram atau tidak? Mahram. Istri masuk mahram atau bukan? Ya, berarti haram dinikahi. Jadi mahram itu artinya perempuan yang haram dinikahi. Berarti istri bukan mahram. Lalu siapa istri? Ya istri ya istri. Ya, jadi kalau mahram itu artinya orang-orang yang haram dinikahi. Kalau dia haram dinikahi ya tidak boleh jadikan istri. Maka hukum ini berlaku untuk istri ya. Karena suami dan istri itu status